Ya, selamat tahun baru 2023. Tema tahun ini adalah bangkit, jadilah pemenang. Bangkit, jadilah pemenang. Ya, kita memang harus bangkit, saudara. Ya kan? Kalau mau menjadi pemenang, kita harus menyiapkan diri kita untuk bangkit. Ya. Tanpa bangkit, bagaimana kita jadi pemenang? Sepakat? Setuju? Iya, kalau sepertinya nggak mau bangkit ya nggak jadi itu kita menjadi pemenang. Ya. Rasul Paulus, ya di dalam Timotius 2 dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan. Artinya dia melihat bahwa kehidupan ini adalah satu pertandingan, satu arena pertandingan. Dan dia berkata, ya saya berlari, bukan berlari tanpa tujuan. Dia mempunyai tujuan. Dan saya memukul juga bukan cuma sembarang memukul aja. Ada satu tujuan dan arah. Ya. Demikian juga kita di dalam kehidupan kita ini. Ya. Kita mempunyai satu arah, satu tujuan untuk kita capai. Menjadi pemenang pasti mempunyai arah yang kita tuju di depan, ya kan? Di dalam kehidupan kita, ya, jika ini adalah arena perjuangan, pasti kita pengen menjadi pemenang-pemenang ya. Pemenang di dalam kehidupan kita. Ya, ekonomi kita, pelayanan kita, keluarga kita, ya, pekerjaan kita pasti mau jadi pemenang, ya kan? Gak mau, mana ada sih orang yang mau, ya udahlah gak apa-apa kalah aja terus. Ya begini-begini aja. Tidak mungkin kan? Setiap orang pengen yang hari ini kita capai, besok berbeda dengan hari ini. Dan yang hari ini kita dapatkan, itu juga akan menjadi pacuan ke depan. Supaya kita menjadi lebih baik dan lebih dari pemenang. Amin. Yes. Nah, pada siang hari ini, temanya bangkit dan jadilah pemenang. Ya. Nah, kita jadi pemenang pasti ada satu goal yang harus kita tuju, tujuannya. Dan standar kriteria yang Tuhan tetapkan. Ya, kita buka dulu ayatnya yaitu 2 Korintus 2 ayat 14. Kita sama-sama ya baca yuk. 3, 2, 1. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Ya. Ada satu goal di dalamnya, yaitu menyebarkan akan keharuman pengenalan Allah di dalam hidup kita, yang akan kita bawa kemanapun juga kita berada. Ya. Hari-hari ini sedang terus digemakan penuaian dan pemuritan. Kita membawa keharuman akan pengenalan Tuhan kita di mana kita jadi seorang pemenang. Di mana kita bisa menceritakan akan perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menuai orang dan kita juga bisa memuridkan melalui kehidupan kita masing-masing. Amin. Kalau kita gak pernah menang, apa yang kita bisa ceritakan? Sama aja, dulu, sekarang, dan sama aja. Sedangkan di dalam Tuhan, dulu, sekarang, tidak sama. Ada satu perubahan di dalam hidup kita. Dari yang biasa menjadi luar biasa. Amin. Kalau biasa-biasa saja, orang dunia pun sama. Sama kok. Tidak ada bedanya. Dan orang dunia pun akan melihat kita, ya anak Tuhan sama aja. Dulu dan sekarang sama, tidak ada perbedaan. Tetapi kita menjadi pemenang karena kita akan menceritakan bahwa hidup kita itu sudah menang. Ya, amin. Nah, yang pertama yang harus kita persiapkan ada satu kata mutiara ya. Ini cukup bagus, menurut saya cukup bagus ya. Saya bacakan ya. Anda semua terlahir untuk menang. Amin tidak? Anda semua terlahir untuk menang. Dalam segala hal. Dalam kehidupan kita. Namun untuk menjadi pemenang, Anda harus merencanakan kemenangan, mempersiapkan dan mengharapkan kemenangan. Yes? Iya. Kita memang lahir untuk jadi pemenang.
kita memang menang. Tapi kita harus mempersiapkan menjadi pemenang. Dan kita ada di wadah ini, saya mengucap syukur, kita sudah dipersiapkan. Amin. Tahun 2022 kemarin, kita dipersiapkan satu. Masih ingat? Paradigma yang baru. Untuk menjadi pemenang, yang pertama kita harus ubah adalah pola pikir kita. Kita harus merubah pola pikir kita yang tidak sama lagi. Tuhan sudah menyiapkan satu jalan, bukan yang lama, tapi jalan yang baru. Ya. Dan kita harus mempunyai satu mental, layaknya kita ini adalah seorang pemenang. Kalau mental pemenang pasti dia tidak akan pernah mau menyerah. Kehidupan yang kita alami dia tidak akan pernah mau menyerah. Karena memang kita sudah tahu dan kita dipersiapkan demikian. 1 tahun kita dipersiapkan. Bahkan sebelumnya juga kita juga dipersiapkan dalam integritas. Tahun integritas. Apa yang kita katakan dan apa yang kita perbuat adalah selaras. Jangan A dan B. Tapi harus A dan B adalah sama. Dan tahun berikutnya Tuhan menyiapkan adalah perubahan di dalam cara berpikir kita. Pola pikir kita. Itulah kita jadi pemenang. Kalau kita masih tetap pemenang, lawannya? Iya betul, lawannya pecundang. Ya. Pemenang lawannya pecundang, belum apa-apa udah pasti kalah. Ya. Disenggol sedikit udah ngamuk entah kemana, akhirnya menghilang dan lenyap. Ya. Nah, jangan. Kita harus menjadi sebagai pemenang yang Tuhan siapkan. Kita robah pola pikir kita. Ya. Kenapa? Karena kita harus sama pola pikir kita ini selaras dengan pola pikirnya Tuhan. Level kita sudah tidak sama-sama kemarin. Level kita udah naik 1 tingkat lagi. Karena masuk dalam masa menuntaskan amanat agung tidak lagi yang biasa. Lebih luar biasa karena apa? Karena Tuhan sudah menyiapkan bagi kita. Tuayan-tuayan itu sudah Tuhan siapkan. Cuma kita berani melangkah apa tidak untuk jadi pemenang, untuk memberitakan kasih Tuhan. Amin. Yang pertama, jadilah pemenang karena yang pertama sekali kita ini sudah diberi kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang pertama kita harus melihat bahwa kita ini sudah diberi dan sudah telah menerima kemenangan. Saat kita bertobat, saat kita bertemu dengan Tuhan, saat kita meminta Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita, kita sudah menang. Menang atas maut karena Tuhan Yesus sudah menyediakan kemenangan. Itu adalah yang pertama kali yang harus kita pegang. Orang lain di dunia saat-saat ini juga mencari keselamatan. Tidak ada orang yang tidak mencari keselamatan. Ya kan? Mereka semua berusaha untuk mencari keselamatan Allah yang mereka cari. Kita yang sudah mendapat anugerah Tuhan yang begitu besar, mendapat keselamatan, ya, kita sudah dimenangkan melalui Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang, ya, jika Roh Kudus turun atas kita, kita diberi satu kuasa. Bukan cuma menang, oh ya menang selesai, enggak. Kita diberi satu kuasa. Kuasa untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, hari-hari ini kan kita dalam keluarga ilahi ini kan banyak yang mengalami COVID, ya kan. Dan kita setiap menara doa kita selalu membawa kepada Tuhan, ya kan. Kita memakai kuasa yang Tuhan berikan. Kita terus mendoakan setiap orang-orang yang sakit. Tuhan kasih satu mujizat, banyak kesembuhan, ya kan? Kesembuhan, bahkan bukan cuma kesembuhan, kita saja juga sudah terima mujizat loh. Kita ngerasa nggak tubuh jasmani ini yang tidak terkena itu tuh mendapat satu mujizat karena kuasa Tuhan. Perlindungan dan benteng Tuhan itu menyertai kita. Kita dikasih tubuh yang sehat. Walaupun ada yang teman kita kena juga, dia juga mendapat satu kekuatan. Itu mujizat.
Mujizat Tuhan. Kenapa? Di saat dia harus kena, di saat dia harus melayani, itu satu kemenangan. Tuhan memberikan sesuatu pada dia untuk jadi kuat. Mujizat Tuhan bekerja supaya majikannya pun melihat. Itu ya. Itu adalah tanda-tanda yang akan menyertai kita. Kita harus ngerti bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Ya, bahkan kemenangan itu menjadi milik kita, ya kan? Yang kedua kita harus mempunyai iman yang kuat dan teguh. 2023 dikatakan semua orang udah tahu masa yang sukar, masa yang nggak nentu, resesi ekonomi, segala hal lah ya. Tapi kita harus punya iman yang kuat. Kita memang tidak bisa terhindar dari hal-hal itu karena kita ada di dalam. Tetapi kita mempunyai Tuhan yang akan memegang kita. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Dari mana kita tahu itu semua? Dari kita selalu mendengar. Ya kan? Apa yang kita dengar? Firman Tuhan yang kita dengar. Ya, firman itu yang akan membuat iman kita semakin kuat dan semakin teguh. Kalau kita nggak pernah dengar firman, kita nggak pernah baca firman, di mana kekuatan yang akan kita dapat? Itu kata orang loh, ya kan? Tuhan itu baik loh, iya kata orang. Dalam hal mana tahu kebaikannya? Ya, dalam hal mana ya? Lawang semuanya kata orang kok. Ya, tapi kalau kita ngalamin di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya itu, oh ya Tuhan itu baik. Baik dari mana? Loh, waktu semua orang kena COVID, saya nggak kena COVID. Waktu semua orang lagi dalam keadaan yang ada di bawah, saya masih ada tangan yang menopang. Ya, saya merasakan itu. Ya, di saat kesendirian, di saat 1 tahun penuh di dalam pekerjaan yang banyak ada di rumah bekerja, di dalam keadaan keluarga yang kena, di dalam keadaan yang saya sering kelupaan memakai masker, ya. Tapi saya melihat kok baik sekali Tuhan saya itu masih melindungi. Ya, terkadang kecerobohan itu yang harus diperbaiki, ya. Kadang kita juga lupa, suka ceroboh gitu ya. Tapi Tuhan tuh baik, Tuhan tuh setia, ya. Sedangkan iman yang kuat dan teguh itu, ya, semakin kita bersandar pada Tuhan, semakin kita dengar-dengaran Tuhan, itu akan semakin kuat. Amin. Iman itu benar-benar membuat seseorang akan, bagi saya, iman itu akan membuat saya secara pribadi ya, mengenal Tuhan yang saya cari, yang saya kenal, yang saya sembah itu benar-benar hidup. Ya, sampai ya ini juga orang di sekitar yang tahu ya. Sampai suami saya sampai bilang, loh kok kamu bisa yang nggak kena? Loh, aku bilang, ya bisa lah, kenapa aku nggak kena, ya kan? Karena ada satu perlindungan, satu yang membentengi aku. Barangkali selama ini saya juga suka berpikir gini, Tuhan, apa ya yang membuat Tuhan selalu membentengi aku gitu? Dulu aku memang nggak pernah baca firman, betul. Sejak dari keluar dari kuliah itu udah nggak pernah baca firman. Makanya umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Itu betul sekali. Nggak baca. Walaupun dulu saya baca, tapi nggak ada yang menclok di kepalaku ini, nggak ada satupun yang menclok. Ya, itu pada saat itu aku ngerasain, wah itu nggak ada firman sama sekali, kosong, melompong. Ya, jangan sampai kita benar-benar mendapatkan hal yang seperti itu. Kenapa? Suatu hari masa anugerah itu diangkat. Kita mau cari firman pun gak bisa dapat. Saat-saat ini adalah saat yang paling baik di mana kita hidup, itu masa anugerah. Jangan lupa baca firman. Itu benar-benar. Terkadang di saat kita letih, terkadang di saat kita lesu, firman itulah yang akan menguatkan kita. Ya. Di dalam 1 Korintus 15
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah. Iman kita jangan sampai goyah karena ada segala sesuatu. Karena hari-hari ke depan bisa jadi membuat kita semakin goyah. Kenapa? Situasi dan kondisi akan membuat kita goyah. Tetapi kita harus percaya, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus jangan sampai goyah, bahkan jangan sampai kita jual, jangan sampai kita ganti dengan apapun juga. Kita harus tetap teguh, kita harus tetap kuat. Karena apa? Karena di dalam Dialah kita merasa perlindungan itu. Ya. Dan giatlah selalu dalam persekutuan dengan Tuhan. Selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang kedua bukan cuma biasa, persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, jika pemimpin-pemimpin rohani kita berkata, ayo intim dengan Tuhan. Saya pun kadang-kadang naik dan turun. Ya, dalam keadaan letih, lesu, lemah, udah capeknya. Kadang-kadang itu juga cuma bilang, Tuhan makasih ya Tuhan hari ini aku capek banget. Langsung blek tidur. Itu aku akui. Nggak ada ngomong, nggak ada apa. Pokoknya saya bilang, aduh Tuhan makasih, terima kasih. Udah banyak aminnya tuh besok pagi. Saya nggak tahu Anda mengalami nggak. Banyak aminnya tuh besok pagi. Karena apa? Karena udah nggak kuat sama sekali hari itu. Sudah nggak kuat badan itu karena begitu. Ya. Tetapi persekutuan dengan Tuhan secara intim, pribadi lepas pribadi, itu yang harus kita tingkatkan. Tahun 2023 jadilah pemenang. Kalau kita tidak pernah intim, bagaimana kita tahu akan Tuhan kita? Bagaimana kita tahu apa yang Dia mau? Bagaimana kita tahu apa yang Dia inginkan? Bagaimana kita menghadapi hari-hari ke depan? Yang tadi, ajarilah aku Tuhan, pujian tadi. Untuk mengerti perasaan Tuhan. Aduh kalau aku mendengar, aduh Tuhan, kadang-kadang kita ini suka lari-lari. Kadang-kadang kita ini suka dalam keadaan capek, nggak bisa mengerti perasaan Tuhan. Secara manusia aja saya cuma bisa berkata ya, kalau kita punya anak ya, yang ibu-ibu pasti ngerti lah. Kalau anaknya bandel, nggak suka ngikutin, kesel ya rasanya. Aku cuma membayangkan bapak kita ini, waduh benar-benar penuh kasih. Di saat kita bagaimanapun dia setia terhadap kita. Keintiman semakin banyak kita ada duduk di hadapan. Gak usah kita harus intim tuh duduk diam. Gak usah. Saya cuma punya satu. Ya. Di saat kita berjalan, di saat kita barangkali ada mau beli ke pasar, di saat kita sesapu, di saat kita beberes gitu ya. Asal kita connect dengan Tuhan itu enaknya banget. Adakah di antara kita yang merasakan seperti itu? Enak banget, ya. Rasanya seharian tuh, enak banget. Ya. Saya terkadang suka berbilang, Tuhan saat saya mau naik nih, ya ke atas. Di dalam seminggu pas saya mau naik ke atas, itu serangannya cukup berat. Di dalam pekerjaan, ya, itu selalu membuat emosi saya naik. Benar naik tanpa aku sadari. Suaranya udah ketus, itu saya sadar banget, tau gak? Kenapa? Aduh Tuhan, walaupun intim juga masih tetap lepas. Kenapa? Serangan itu. Ya, di saat kita apapun juga kita tetap menjaga serangan itu akan menyerang kita. Oleh sebab itu, perbanyaklah kita di dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena apa? Persekutuan dengan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia sama sekali. Persekutuan dengan Tuhan itu akan memberikan kita sesuatu yang baru, sesuatu kekuatan yang supranatural. Ya akan kita melangkah dan melangkah bersama dengan Tuhan. Ya, jadi jangan lupa, yuk kita sama-sama tingkatkan kembali keintiman. Kita baca Alkitab, bukan cuma rutinisme. Alkitab bukan cuma, setor bacaan hari ini. Tidak. Bukan setor, tetapi benar-benar untuk diri sendiri. Barangkali kita nggak ngerti, tetapi lama-lama, suatu hari, entah kapan,
firman itu yang akan memberikan jawaban bagi kita. Amin. Yes, yang ketiga. Yang ketiga, ya, itu adalah jadilah pemenang karena kita adalah ciptaan baru. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Itu iman kita yang mengalahkan dunia. Ya. Yang satunya lagi adalah 2 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kita adalah satu ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan baru, kita wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Apa sih Tuhan Yesus itu hidupnya seperti apa? 1, mengasihi, melakukan kehendak Bapa. Mengasihi, melakukan kehendak Bapa. Gampang gak mengasihi? Oh, boro-boro mengasihi. Kalau orang udah nyebelin kita mah, ya udah aja. Ya kan? Tak bales aja sekalian. Betul. Itulah sifat manusia, itu gampang. Ya. Kalau seperti ada orang yang mau menyakitin kita, ya kita gak akan sakitin. Tak bales. Mengampuni bisa? Nggak bisa. Tetapi kita harus belajar. Tuhan itu adalah kasih. Tuhan memberi perintah, kasihanilah musuhmu. Dan doakanlah. Wah, kasihani masih bisa ya kalau kita gak ketemu. Suruh doakan dia. Ampun Tuhan, aku aja minta ampun. Kenapa? Karena di dalam ini kalau kita bukan ciptaan baru, kita gak bisa melakukannya. Di dalam ini sulit untuk mengasihi, sulit untuk mengampuni kalau kita bukan ciptaan baru. Tetapi kalau kita ciptaan baru, ya, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Memang kita nggak mampu, tetapi Tuhan yang memampukan. Tuhan yang akan memberi kemampuan bagi kita untuk mengasihi. Tuhan yang memberi pengampunan bagi kita untuk mengampuni. Hari-hari ini memang kalau kelihatan orang-orang yang ada di luar ya, itu mengampuni itu susah sekali. Bahkan mengasihi pun susah. Tetapi kita yang ada di dalam Tuhan, itu adalah dasar utama. Kasihanilah musuhmu, itu adalah dasar utama kita benar-benar akan menjadi pemenang. Barangkali bagi orang itu, kok begitu ya? Kita ini kan berbeda dari dunia. Apa yang Tuhan lakukan pasti bertolak belakang dengan dunia. Tuhan bilang kasihi, orang dunia bilang, tak balas ini semua. Ya. Tuhan mengampuni, ngapain aku mengampuni? Lawong dia aja kayak begitu, ya kan? Tetapi di dalam Tuhan itu benar-benar indah karena kita ini pemenang. Tuhan sudah memberi kemenangan bagi kita. Kok kita nggak pakai kemenangan untuk menjadi pemenang? Memenangkan yang ada di dalam. Ciptaan baru memenangkan kita yang ada di dalam. Di tahun 2023, di saat kita memulai dari awal, di saat kita akan berjalan selama 1 tahun penuh, kita robah setiap satu tahap demi tahap. Dan pasti apapun alasannya, pasti jadi pemenang. Pemenang di dalam diri kita yang pertama. Kita jadi pemenang diri kita, hati kita. Hati kita, sehingga kita tuh bisa merasakan bahwa Tuhan tuh bekerja, Tuhan tuh nyata. Dan kita bisa cerita ke teman, ya karena kejadian-kejadian ini saya tahu Tuhan bekerja dan saya sudah menang karena hal itu, amin. Ya. Dan memberitakan Injil. Tuhan selalu jalan ke kota, ke desa untuk menceritakan akan kabar baik. Ya. Saya sampai hari ini pun sulit untuk menceritakan kabar baik. Tetapi cuma satu, kita menceritakan kabar baik bukan cuma dari mulut. Kita menceritakan kabar baik dari kehidupan pribadi kita. Ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Itulah kabar baik bagi orang. Orang tidak mau cuma mendengar, tapi orang mau melihat buahnya. Kalau ngomong, asal ngomong, gampang. Tetapi buah yang keluar, belum tentu kita bisa.
Tetapi bersama Tuhan Yesus, kita jadi pemenang karena Tuhan beserta dengan kita. Kita jadi ciptaan baru karena Tuhan yang memampukan kita. Amin. Ya. Yang keempat, kita ini jadi pemenang karena kenapa? Tuhan sudah mempersiapkan persenjataan bagi kita, betul tidak? Kita sudah dilengkapi karena Tuhan tahu kalau mau berperang itu, ya kita memerlukan senjata untuk pertahanan kita, untuk perlindungan kita, bahkan untuk menyerang orang. Ya kan? Itu Tuhan perlengkapkan. Ya. Kita buka di dalam Efesus 6 ayat 14. Ya. Jadilah berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan. Ya. Itu saya cuma ambil satu prinsip, yaitu berpeganglah pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan sesuai dengan firman Allah, karena kita akan menjadi pelaku-pelakunya. Ya. Kalau kita cuma memegang dengan kebenaran dan keadilan dunia, itu bertolak belakang. Tetapi kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan firman Tuhan, itu yang akan menjadikan kita jadi pemenang di dalam apapun juga. Dalam setiap kita menghadapi masalah. Ya, dalam masalah itu paling sensitif. Ya, bagaimana kita menjadi pemenang? Ya, terkadang masalah A, ya, yang saya temukan adalah banyak hari-hari ini. Ya, yaitu di mana setiap orang kesulitan dalam keuangan. Saya memang bergerak dalam keuangan. Ya. Saya sebagai pelayan Tuhan menceritakan akan kabar baik, menceritakan akan kasih Tuhan. Ya. Tapi kalau ada orang yang datang pinjam, ya saya juga kadang-kadang, aduh Tuhan, saya bekerja dalam hal ini, tapi saya juga harus memberikan kasih Tuhan, ya kan? Gak gampang. Karena banyak kesulitan yang terjadi, yaitu karena anak-anak Indonesia itu banyak kesulitan keuangan karena keluarga. Karena keluarga, baru satu kejadian, sampai begitu besar dia harus membayar. Karena apa? Karena ditipu teman. Ya. Sedangkan kita harus memberitahukan kebenaran. Saya cuma pasti bilang, gini aja. Pelan-pelan bayar. Sampai kapan? Enggak tahu. Nanti aja deh kamu telepon aku. Karena kebenaran kalau saya memberitahu, dia bisa pingsan. Ya kan? Saya juga enggak tega. Tapi tetap kita harus memberitahu bahwa dia kalau benar-benar menjaga dan tetap menjalankan, pasti ada berkat. Cuma itu. Ya kan? Nah, mari kita belajar. Cari yang benar untuk kita. Yang adil untuk kita, melakukan apapun juga di dalam keuangan khususnya, itu minta tuntunan Tuhan. Benar enggak menolong teman? Benar enggak saya itu memberi juga kepada teman? Karena kita memang Tuhan suruh memberi loh. Tetapi kita harus sensitif juga, dan kita harus tahu bagian mana kita harus memberi dan bagian mana tidak. Jangan kita asal tabur. Tidak. Ya. Menabur dengan satu tujuan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan limpah kembalikan. Ya kan? Nah, itu. Jadi kita tuh benar-benar harus melihat dan mengerti apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita ini terkecoh. Ya. Karena kan banyak ajaran-ajaran yang akan kita terima hari-hari ini. Satu, pegangan kita adalah firman Tuhan. Kemanapun kita pergi cuma ada firman Tuhan. Firman yang memberi kehidupan dan firman yang akan membangkitkan kita. Jadi pemenang, kita harus bangkit. Jadi pemenang, kita harus mempersiapkan diri. Jadi pemenang, kita juga gak boleh nyerah. Jadi pemenang, kita juga harus berjalan dengan firman Tuhan. Karena kalau pemenang di arena yang bukan di dalam firman Tuhan, pemenang itu tidak akan kekal.
tetapi pemenang yang ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan akan menuntun tahap demi tahap untuk jadi pemenang. Bukan langsung instan. Tuhan akan tuntun keberadaan kita. Tuhan akan bentuk keberadaan kita. Tuhan akan bawa keberadaan kita. Sehingga di saat kita bertemu dengan setiap permasalahan, kita tuh udah siap. Kita tidak digoyahkan. Bahkan kita akan memberikan satu kemenangan bagi hidup kita. Dan kita akan tularkan kepada orang lain. Memuridkan dan penuaian. Memuridkan di dalam kehidupan kita. Menceritakan, saya jadi pemenang karena Tuhan menyertai saya. Di saat saya tidak bisa apa-apa, di saat saya ketakutan, di saat saya nggak ngerti apa yang harus dihadapi, Tuhan memberi jalan keluar. Jangan takut, jangan bimbang, aku beserta dengan engkau. Jangan khawatir hari esok, karena Tuhan sudah menyediakan penyediaan. Penyediaan Tuhan dahsyat. Penyediaan Tuhan dahsyat. Penyediaan Tuhan dahsyat. Percayakah Anda penyediaan itu dahsyat? Pertanyaannya. Ya kan? Kita harus nyatakan bahwa penyertaan Tuhan dahsyat itu terjadi benar-benar di hidup kita. Amin. Jadilah pemenang. Jadilah pemenang. Jangan takut kalah. Jangan takut jatuh. Karena di saat jatuh, ada sesuatu yang positif yang bisa kita ambil. Dan pada saat kita jatuh juga, ya, Tuhan itu menopang loh. Dia tidak akan membiarkan kita terjatuh dengan tergeletak. Tangan Tuhan masih tetap di bawah kita untuk menopang kita. Amin. Ya, itulah yang saya bisa berikan, yaitu jadi pemenang. Satu, kita ini adalah pemenang karena kita sudah diberi kemenangan. Kuasa darah Yesuslah yang memberikan kemenangan pada kita. Yang kedua, jangan goyah. Kita harus mempunyai iman yang benar-benar teguh dan kuat menghadapi apapun juga. Iman itu cuma bisa kita dapatkan di saat kita mendengarkan firman Tuhan. Semakin kita membaca, semakin kita membuka telinga kita, iman kita semakin kuat. Seiman kita akan semakin teguh. Iman percaya kepada Tuhan tidak akan pernah goyah. Kita tidak akan pergi kecewa dan keluar dari jalannya Tuhan. Kita tetap akan berjalan di saat kita menghadapi sesuatu yang bisa mengecewakan kita. Kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Cuma kitanya aja yang menjadi kecewa karena pemikiran kita. Bukan karena apa-apa. Yang ketiga, kita ini sudah jadi ciptaan baru. Kalau sudah jadi ciptaan baru, jadilah pemenang. Untuk menyatakan pada dunia bahwa saya tidak sama dengan yang lalu. Bahwa saya adalah ciptaan yang Tuhan sediakan untuk menceritakan perubahan hidup saya. Dan yang keempat adalah Tuhan sudah menyediakan bagi kita setiap perlengkapan yang akan kita bawa. Untuk berperang, untuk bertahan, untuk menyerang. Dan yang terakhir, di musim menuai ini, yuk kita sama-sama bergerak untuk jiwa-jiwa. Ibadah Sabtu akan beda karena kita adalah pemenang, amin. Ibadah Sabtu akan menceritakan akan keperbuatan Tuhan karena kita sudah menang, amin. Yes, mari bangkit pemenang-pemenang Tuhan. Kita adalah lebih dari pemenang, itu bahkan Tuhan katakan. Untuk supaya apa? Supaya menceritakan akan keajaiban-keajaiban di dalam hidup kita. Orang akan melihat akan hidup kita. Orang akan melihat, wow, Tuhan yang saya percaya adalah Tuhan yang dahsyat. Orang-orang di sekitar kita akan melihat, dihantam persoalan apapun juga tetap kita berdiri teguh. Amin. Karena Tuhan beserta kita. Amin.